Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Fadilah, NPM saya 21102020788. Prodi Pendidikan Luar Sekolah, dosen pengampu Ibu Rahmi, tugas mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang puluhan dan pertengahan usia 20-an dan bahkan setelah beberapa waktu kemudian. Suatu aktivitas mereka pada suatu institusi atau metode pembelajaran, kebutuhan atau minat muncul dan mereka memenuhi dengan mengambil kursus, bergabung dengan kelompok membaca buku, atau melakukan perjalanan. Menurut Hortley 1961, halaman 181. Selanjutnya, peserta didik yang berorientasi pada aktivitas mengambil bagian. Yang pertama itu ada dalam situasi pembelajaran mereka menemukan makna yang tidak perlu. Yang kedua, hubungan dan seringkali tidak hubungan sama sekali dengan isi. Yang ketiga, atau tujuan kegiatan yang telah diumumkan. Individu-individu ini juga. Yang keempat, memulai partisipasi berkelanjutan mereka dalam pendidikan orang dewasa pada saat masalah atau kebutuhan mereka menjadi cukup. Lalu, belajar yang berorientasi pada belajar untuk mencari pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri. Yang pertama itu ada aliran dan penyebaran. Yang kedua itu ada yang membentuk sifat dasar partisipasi mereka dalam pendidikan kelanjutan. Yang ketiga, sebagian besar mereka adalah pembaca yang rajin dan telah melakukan sejak. Yang keempat itu adalah mereka bergabung dengan kelompok, kelas, dan organisasi untuk mereka memilih program-program serius di televisi dan radio. Lalu ada kontribusi dalam pendidikan orang dewasa. Yang pertama ada sejak dia membuatnya semakin banyak penelitian tentang pembelajaran orang dewasa yang telah dilaporkan. Sebagai besar penelitian yang ini dibangunkan atas perkuat dan mempererat dan menyempurnakan pendidikan selama 20 tahun terakhir, terutama dalam hal. Lalu dengan tahap pengembangan orang masa dewasa, pendidikan adalah bahwa penemuan bahwa yang utama dalam dekade berikut akan berakhir dengan fisikologi dan kimia pembelajaran. Lalu ada pedagogi, berasal dari kata Yunani pait yang artinya anak. Akar kata yang dengan anak dengan pedita dan agous yang berarti pemimpin. Dengan demikian, pedagogi secara harfiah berarti seni dan ilmu mengajarkan anak-anak. Model pedagogi pendidikan adalah seperangkat keyakinan. Seperti ini yang dilihat oleh banyak guru tradisional, ini adalah sebuah ideologi berdasarkan asumsi tentang pembelajaran dan pembelajaran yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-12. Sekolah masing-masing biara dan katedral di Eropa berdasarkan mereka dan mengajarkan keterampilan dasar. Lalu di sini ada peran tunduk, hanya berperan sebagai penunduk. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mengetahui. Yang kedua ada konsep diri peserta didik. Konsep guru tentang murid adalah kepribadian yang tergantung. Oleh karena itu, konsep diri pelajar pada akhirnya menjadi kepribadian yang bergantung. Lalu yang terakhir ini adalah gambar 4.1 kematangan alami menuju ke pengarahan diri dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pengarahan diri yang diizinkan secara budaya. Peran pengalaman peserta didik hanya sekitar bernilai sebagai sumber daya untuk belajar. Pengalaman diperhitungkan adalah pengalaman guru, penulis, buku teks, dan prosedur dan alat bantu. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.